Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kami akan melanjutkan kisah Ikrimah bin Abi Jahal bagian 2. Saat itu Ummu Hakim istri Ikrimah bin Abu Jahal dan Hindun bin Utbah datang ke rumah Rasulullah diiringi dengan 10 wanita lainnya untuk menyatakan sumpah setia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua masuk ke dalam rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasul sedang ditemani oleh 2 istrinya dan anaknya yang bernama Fatimah dan beberapa wanita dari Bani Abdul Muttalib. Maka berbicaralah Hindun yang pada kesempatan itu ia mengenakan nikah. Ya Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah menenangkan agama yang dipilihnya, dan aku berharap engkau dapat memperlakukan aku dengan baik karena adanya hubungan kerabat di antara kita. Kini aku adalah wanita yang beriman dan membenarkan ajaran agama ini. Lalu ia membuka nikab dari wajahnya, kemudian berkata, saya adalah Hindun binti Utbah. Ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawabnya, selamat datang kepadamu. Hindun meneruskan, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada satupun di muka bumi ini rumah yang lebih aku sukai untuk merendahkan diri kecuali rumahmu ini. Dan aku tidak ingin rumahku dan semua rumah di muka bumi ini lebih mulia dari rumahmu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada lagi yang mau menambahkan? Kemudian berdirilah Ummu Hakim, istri Ikrimah bin Abu Jahal yang telah masuk Islam. Ia berkata, ya Rasulullah, Ikrimah telah lari darimu menuju Yaman karena merasa takut akan kau bunuh. Berilah rasa aman baginya. Semoga Allah memberikan keamanan kepadamu. Kemudian Rasulullah menjawab, dia sekarang sudah aman. Kemudian Ummu Hakim keluar dari rumah Rasulullah setelah mengajukan permintaannya. Saat itu ia sedang didampingi oleh seorang budaknya yang berasal dari bangsa Romawi. Begitu keduanya sedang berjalan cepat, kemudian budaknya mencoba untuk menggoda Ummu Hakim. Maka Ummu Hakim berusaha untuk mengulur-ulur waktu dan menjanjikan di tempat lain. Sehingga ia sampai di sebuah perkampungan bangsa Arab. Sesampainya di sana, Ummu Hakim minta pertolongan suku tersebut dari kejahatan budaknya. Maka suku tersebut mengikat budak Romawi tadi dan menawannya bersama mereka. Ummu Hakim meneruskan perjalanannya sehingga ia berjumpa dengan Ikrimah di tepi pantai di daerah Tihamah. Saat itu, Ikrimah sedang berbicara dengan seorang nelayan muslim di atas perahunya. Nelayan itu berkata kepada Ikrimah, menyerahlah, sehingga aku dapat membawamu turut serta. Ikrimah bertanya, bagaimana aku melakukannya? Nelayan tersebut menjawab, ucapkan bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ikrimah menjawab, aku kabur ke sini karena kalimat itu. Selagi mereka meneruskan pembicaraan, maka datanglah Ummu Hakim menemui Ikrimah. Lalu ia berkata, wahai sepupuku, aku baru saja datang dari manusia yang paling baik, berbudi yang baik, bijak. Aku baru saja datang dari Muhammad bin Abdullah. Aku telah meminta jaminan keamanan bagimu darinya.
dan ia telah memberikan jaminan keamanan bagimu. Maka janganlah engkau menyusahkan dirimu lagi. Ikrimah bertanya, engkau bicara dengannya? Ummu Hakim menjawab, benar. Aku telah bicara dengannya dan ia memberikan jaminan keamanan bagimu. Ummu Hakim terus-menerus meyakinkan dan membuat tenang Ikrimah sehingga ia mau turut ikut bersama Ummu Hakim. Kemudian di tengah jalan, Ummu Hakim menceritakan kepada Ikrimah kisah budaknya yang berbangsa Romawi dan apa yang telah ia lakukan kepada Ummu Hakim. Mendengar itu, Ikrimah mendatanginya lalu membunuhnya sebelum ia masuk Islam. Begitu keduanya singgah di suatu tempat, Ikrimah merasa terhasrat kepada istrinya dan ia ingin melakukan hubungan biologis dengannya. Maka Ummu Hakim menolaknya dengan keras seraya berkata, "Saya kini sudah menjadi muslimah dan engkau masih musyrik." Maka Ikrimah merasa heran dan berkata, "Sesuatu yang menghalangiku untuk menggaulimu pasti adalah hal yang besar." Begitu Ikrimah mulai memasuki kota Mekah, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Sebentar lagi akan datang kepada kalian Ikrimah bin Abu Jahal sebagai seorang mukmin yang berhijrah. Janganlah kalian mencerca ayahnya, sebab mencerca orang yang sudah mati akan melukai orang yang masih hidup. Padahal cercaan itu tidak berarti apa-apa bagi si mayat." Tidak lama berselang, maka tibalah Ikrimah dan istrinya ke tempat di mana Rasulullah duduk. Begitu Rasulullah melihatnya, maka beliau langsung melompat tanpa sempat lagi mengenakan sorbannya karena merasa begitu senang. Sekian dulu ya teman-teman, kisah Ikrimah bin Abi Jahal bagian 2. Tunggu di bagian lainnya ya. Assalamualaikum.